warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa kembali mempelajari hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Persiapan-persiapan yang menjadikan hati kita kuat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menjadikan hati kita punya muhabbah yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semangat di dalam melakukan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semalam kita telah membahas tentang persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Baik persiapan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, ataupun persiapan-persiapan ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, yang harus terus-menerus kita jaga hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Syekh Abdullah Al-Anazi memberikan tafsil, memberikan perincian kepada kita semua tentang persiapan yang harus kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Termasuk di antara persiapan yang harus kita siapkan yaitu at-taubah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau menjelaskan di Al-Majlisul Khamis, yaitu majelis yang kelima, at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat serta memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya,
dan kepada para sahabat semuanya. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari sebuah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir-akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan peperangan para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni, telah mengabulkan taubatnya para seorang nabi dan orang-orang muhajirin wal ansar. Dan ini adalah merupakan titik puncak dari sebuah perjalanan seorang, di mana seseorang itu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Oleh karena itu Nabi Adam alaihi salam ketika berbuat kesalahan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan sebuah buah. Akan tetapi terjatuh di dalam kesalahan tersebut. Ketika Nabi Adam alaihi salam berbuat kesalahan tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, kami menzalimi diri kita sendiri. Dzalamna anfusana. Dan terus menerus kita dzalamna anfusana. Tidak pernah berhenti kita menzalimi diri kita sendiri. Terus kita berbuat maksiat. Terus kita begitu lemah dalam memuji Allah. Terus begitu lemah kita di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ngampuni kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, lanakunanna minal khasirin. Sungguh benar-benar kita menjadi orang yang merugi. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dibutuhkan yang namanya meminta ampun dan beristighfar serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun shadiqah, dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah kita lakukan dan punya azm yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk tidak terjatuh kembali di dalam maksiat yang telah kita lakukan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau menceritakan kepada kita tentang ceritanya salah seorang sahabat yang jujur dalam taubatnya, yaitu ceritanya Ka'ab bin Malik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan taubat beliau di dalam surat At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 orang yang mereka berbuat kesalahan ketika mereka tidak mengikuti peperangan Tabuk. Peperangan
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kerjakan di akhir-akhir peperangan sebelum Fathu Mekah atau setelah Fathu Mekah, perang Tabuk? Oh belum, karena peperangan tersebut tahun ke-9. Peperangan yang terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau memerangi orang-orang kufar, orang-orang yang belum masuk Islam. Dan Tabuk ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tempatnya begitu jauh. Hampir ratusan kilometer dari kota Madinah. Hampir 800 atau 900 kilometer dari kota Madinah. Dan ketika itu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu dalam keadaan susah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk siapa yang mau menyiapkan peperangan atau dana di dalam peperangan Tabuk ini. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kullu mali ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan untuk menyiapkan peperangan Tabuk ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, nisfu mali ya Rasulullah, setengah hartaku disiapkan untuk peperangan Tabuk. Begitu pula para sahabat berlomba-lomba untuk menyiapkan peperangan Tabuk ini. Ketika itu sudah keadaannya begitu susah dan keadaannya begitu panas, kemudian perjalanan yang begitu jauh, sehingga sebagian para sahabat itu tidak berangkat untuk peperangan Tabuk ini. Dan salah satu yang tidak berangkat di dalam peperangan Tabuk yaitu Ka'ab bin Malik, bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laqad takhallafa Ka'ab bin Malik al-Ansari an ghazwati Tabuk. Sungguh Ka'ab bin Malik al-Ansari telah tertinggal dari peperangan Tabuk. Wa kanat nafsuhu turawiduhu bil lihaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-kiram. Jiwanya Ka'ab bin Malik itu sebenarnya mengajak untuk berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia, pengen berangkat. Tapi ya Pak, di satu sisi panas luar biasa. Begitu pula zatnya, bekalnya juga ketika itu para sahabat lagi dalam keadaan paceklik, yaitu keadaan yang kurang bagus. Walakinnahu ta'akhkhara. Kemudian hingga akhirnya mikir sampai hingga akhirnya tertinggal dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke Tabuk. Hatta ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Madinah. Sampai apa? Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu kembali ke kota Madinah. Fanadima ala dzalika nadaman syadidan. Hingga akhirnya beliau Ka'ab bin Malik menyesal dengan penyesalan yang sangat sedih. Fa'azima ala ayyadhharu taubatahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia punya azam untuk bertobat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alla yaf'alu kama fa'alal munafiqun, dan tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh orang-orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari peperangan, maka apa? Orang-orang itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satu memberikan uzur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, uzur saya seperti ini. Ya Rasulullah, uzur saya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang punya uzur. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Seperti itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan. Dan Ka'ab bin Malik ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang panjang, beliau itu tidak pernah takhalluf, tidak pernah ketinggalan dari peperangan
apapun kecuali peperangan Badar. Jadi beliau tidak mengikuti peperangan di dalam hidupnya kecuali peperangan Badar dan peperangan Tabuk ini. Peperangan Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yu'atib ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mencela siapapun ketika sebagian para sahabat itu tidak mengikuti perang Badar. Kenapa? Karena memang Rasulullah nggak niat untuk perang, tidak berniat untuk perang ketika peperangan Badar. Sebagian para sahabat, bahkan kebanyakan para sahabat itu tidak mengikuti peperangan Badar. Meskipun banyak di antara para sahabat itu yang menyesal karena nggak ikut peperangan Badar. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, saya itu nggak pernah takhaluf, nggak pernah ketinggalan dari seluruh peperangan yang perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali peperangan Badar. Kemudian yang kedua yaitu peperangan apa? Peperangan Tabuk ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya pergi dalam keadaan panas dan dengan masafah yang baidah, dengan jarak yang begitu jauh. Coba, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah perjalanan ke Mekah saja kurang lebih menghabiskan waktu 11 hari. Itu kurang lebih 400 kilo. Ini hampir 2 kali lipat. Dan dalam keadaan panas. Bukan sesuatu yang mudah untuk ikut dalam peperangan Tabuk ini. Tempat yang begitu jauh. Makanya insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana cerita taubat yang jujur yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita bersama orang-orang yang jujur ini. Fada'auna nasma'u minhu ma dara bainahu wa bainar rasul. Maka coba kita dengarkan apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ka'ab bin Malik. Fima rawahul Bukhari wa Muslim, dari apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faqala, satu orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur, satu-satu memberikan uzur. Kemudian beliau mengatakan hatta jitu, sampai aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdabi. Terkala aku memberikan salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassum, yaitu senyum, tapi senyumnya senyum marah. Faqala thumma qala ta'al, kesini wahai Ka'ab. Qala faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi, sampai Ka'ab bin Malik ini datang ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma khallafaka, apa yang membuatmu tertinggal? Apa yang membuatmu tidak ikut dalam peperangan Tabuk? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah engkau telah menjual punggungmu kepada Islam? Karena beliau Ka'ab bin Malik ikut di dalam Al-Aqabah Al-Kubra, yaitu perjanjian yang siap mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, faqultu bala, na'am wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya sudah ikut Aqabah Al-Kubra, kemudian saya juga takhalluf dari peperangan Tabuk ini. Kemudian beliau mengatakan, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an akhruja min sakhatihi bi udrin wa laqad utitu jadalan. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, kalau seandainya aku berada di depan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan uzur. Karena apa? Aku termasuk di antara orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jadala, yaitu pintar untuk ngomong. Jadi Ka'ab bin Malik, beliau akan berjidal kalau seandainya saya duduk bukan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin nih, akan tetapi yang duduk di depanku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad alimtu, dan demi Allah saya tahu, kata Ka'ab bin Malik, in haddatsuka al-yawm haditha kadhibin tarda bihi alayya. Kalau seandainya aku katakan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan yang bohong,
yang akhirnya engkau ridho kepadaku, maka apa? La yushikannallahu ayyuskhitaka alayya. Saya takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau marah kepadaku. Ini yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik. Wala in haddatsuka haditsa sidqin. Kalau seandainya aku katakan yang sejujurnya, tajidu alayya fihi, maka saya akan mendapati engkau akan marah kepadaku sekarang. Inni la arju fihi afallah, tapi aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Ini yang terjadi pada diri Ka'ab bin Malik. Kalau aku ngomong bohong, kalau seandainya anak berbicara dan memberikan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mungkin ridho, tapi Allah marah. Allah yang akan marah. Allah tahu. Kalau seandainya aku berkata jujur, Rasulullah akan marah. Tapi saya mengharapkan Allah mengampuni dosaku. Ini yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Sedangkan yang lain, orang-orang yang takhalluf itu apa? Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngasih uzur. Kata Rasulullah, semoga Allah ampuni, semoga Allah ampuni, semoga Allah ampuni, semoga Allah ampuni. Maka besar gejolak yang ada di dalam hati Ka'ab bin Malik. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, la wallahi maka nali min udhr. Akhirnya beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, demi Allah saya enggak punya uzur. Demi Allah saya enggak punya uzur. Kemudian beliau mengatakan, wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Dan beliau mengatakan, demi Allah tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih mudah dariku ketika aku apa? Ketika aku tidak mengikuti peperangan tersebut. Jadi betul-betul beliau mengatakan saya tidak punya uzur. Bahkan saya termasuk orang yang mampu untuk berangkat tersebut. Dan saya termasuk orang yang mudah untuk berangkat tersebut. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah, amma hadza faqad sadaq. Rasulullah membenarkan. Adapun ini engkau telah jujur. Fakum, maka berdirilah hatta yaqdiyallahu fika, sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumi tentang perkara ini, yaitu tentang perkara engkau. Fakumtu, maka aku berdiri, kata Ka'ab bin Malik. Setelah Ka'ab bin Malik berdiri, walillah rahimani wa rahimakumullah, beliau berusaha untuk jujur di dalam mengakui kesalahannya. Tapi apa yang terjadi? Huna bada al-bala. Dari sini ujian itu mulai. Dari sini ujian itu mulai. Benar enggak jujurnya di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau kita perhatikan, kalau kita betul-betul mau taubatun nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ujiannya itu akan datang. Ujian akan datang. Ka'ab bin Malik sudah mendapatkan ujian-ujian tersebut. Terkadang ada seseorang pengen taubat dari dosa riba, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kuat enggak dia betul-betul meninggalkan ribanya? Terkadang seseorang pengen diuji, terkadang seseorang taubat dari sebuah maksiat, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kok justru dimudahkan ya jalan untuk kembali ke dosa tersebut? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur enggak di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan huna badal bala. Dari seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'atil aqabatul qu'udul lati kadat tafuttu fi adudihi. Maka mulai, yaitu apa? Al-aqabatul qu'ud, yaitu beratnya ujian-ujian, yang sampai beratnya ujian tersebut kadat tafuttu fi adudihi, sampai hampir apa? Merumukkan lengan. Saking beratnya ujian sampai lengan ini hampir apa? Remuk, saking enggak kuatnya. Saking enggak kuatnya. Wa tahulu bainahu wa baina ayyana wisama syarafit taubah. Sampai hampir menghalangi antara seseorang untuk mendapatkan apa? Mendali kehormatan taubat. Karena apa?
Beratnya ujian yang diterima oleh beliau Ka'ab bin Malik. Lakin akan tetapi apa? Sidqa taubatihi. Jujurnya taubatnya Ka'ab bin Malik, wasabatu 'alaiha, dan tetap di atas kejujuran tersebut, ba'da taufiqillah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kanat ka'ajawidil khairil lati la taqbu. Jujurnya taubat, benarnya taubatnya Ka'ab bin Malik itu hampir-hampir seperti apa? Yaitu kuda yang luar biasa, yang tidak pernah tergelincir, terus berlari. Jujurnya taubatnya Ka'ab bin Malik, kullama i'taradathu aqabah iktahamaha iktihaman abtal. Setiap ada kesulitan yang menghalangi, maka apa? Didobrak dengan dobrakan orang yang apa? Orang pemberani. Ini yang terjadi pada taubatnya Ka'ab bin Malik. Falnasta'ridu hadhil aqabat lina'lama 'azamal bala'il ladzi waqa'a alaihi. Oleh karena itu coba kita akan mempelajari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada Ka'ab bin Malik supaya kita tahu tentang apa? Besarnya ujian yang diterima oleh Ka'ab bin Malik. Walina'lama kadzalika 'azamal ghanimah wal ubba al hasanah allati nalaha, supaya kita juga tahu ternyata taubat yang jujur, taubat yang benar, taubatan nasuha akan mendapatkan besarnya ghanimah dan kesudahan yang baik, dan kesudahan yang baik. Wa sa'adkurul aqabah bi ikhtisar, dan aku akan menyebutkan kesulitan-kesulitan itu dengan singkat, khasyat al-italah, karena takut untuk panjang, karena ceritanya memang panjang. Pertama, kesulitan yang didapati oleh beliau Ka'ab bin Malik ketika beliau sudah jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu rijalun min bani umumatihi, datang paman-pamannya Ka'ab bin Malik, datang dari keluarganya, dari saudara, dari pamannya, dari anak dari pamannya, min bani Salamah. Apa yang mereka lakukan? Yu'nibunahu, yaitu mereka apa? Mencela Ka'ab bin Malik, dan mereka memberikan rasa penyesalan kepada Ka'ab bin Malik. Kenapa engkau enggak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain, memberikan udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengatakan, faqalu hala ittadarta bima ittadara bihil mukhallifun. Seandainya engkau mau memberikan udzur di hadapan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka juga mukhallifun, mereka juga enggak ikut peperangan Tabuk. Kemudian apa? Ya, tsumma yastaghfiru laka Rasulullah. Kemudian Rasulullah memintakan ampun untukmu. Fa inna istighfarahu yukaffirullahu bihi anka. Karena apa? Kalau Rasul yang memintakan ampun, maka apa? Maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Dimintakan ampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada engkau harus jujur, maka apa? Mending engkau minta udzur. Ini ujian. Gitu kan? Ujian pertama, disalah-salahkan sama saudara-saudaranya, disalah-salahkan sama keluarganya, dibikin Ka'ab bin Malik menyesal dengan apa yang telah dia ucapkan. Akhirnya apa? Qala fa wallahi ma zalu yu'nibuni. Terus-menerus mereka itu mencela, menyalahkan, hatta aradtu an arji'a fa ukadziba nafsi. Sampai saya itu pengen balik kepada Rasulullah, dan apa? Ya Rasulullah, saya tadi bohong. Sampai bagian seperti itu. Ya Rasulullah, saya tadi bohong, sebenarnya saya punya udzur. Tapi ternyata apa? Enggak. Yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik terus, meskipun dia disalahkan sama keluarganya, meskipun dia dibikin rasa menyesal, dia selalu berbicara terhadap dirinya sendiri bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Yang akan mengampuni dosanya. Dia akan jujur dan terus akan jujur. Setelah terjadi, sudah disalah-salahkan, ternyata apa? Beliau dihajar, muqatta'ah, tidak diajak ngomong saat Madinah. Bayangkan,
Kalau seandainya kita nggak diajak ngomong sama teman si A, tangga si A, si B, tapi si C, si D, si E itu tetap ngajak ngomong, hati masih tenang. Lah ini apa? Sak kampung nggak ngajak ngomong, betul-betul apa? Dihajar. Makanya nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an al-muslimin an kalami thalathatil ladzina khulifu, untuk nggak ngajak ngobrol 3 orang yang mereka apa? Nggak ikut peperangan Tabuk ini. Ketika Ka'ab bin Malik merasa berat, akhirnya Ka'ab bin Malik tanya, ada siapa lagi yang nggak ikut peperangan Tabuk ini yang sama sepertiku? Maka dijawab, tidak ada. Yang lain semuanya memberikan uzur kecuali ada 2 orang, yaitu kalau nggak salah Muroroh, yang kedua lupa namanya, dan dua-duanya ngikuti perang Badar. Agak sedikit tenang Ka'ab. Kenapa? Oh, mereka ngikuti perang Badar. Dan orang-orang yang mengikuti perang Badar itu apa? Orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agak sedikit tenang ini Ka'ab bin Malik. Alhamdulillah ada temannya gitu kan. Tapi apa? Ternyata 3-tiganya nggak diajak ngomong. 3-tiganya nggak diajak ngomong di kota Madinah. Qala Ka'ab bin Malik. Dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, fajtana banan nasu. Manusia menjauhiku, salam nggak memberikan salam. Wa taghayyur lana hatta tanakkarat diyal ard, dan mereka berubah kepadaku sampai apa? Aku nggak mengenali bumi ini lagi. Fama hiyallati a'rifu, bumi ini bukan seperti halnya bumi yang aku kenali. Saking apa? Saking luar biasanya, Pak. Gak diajak ngobrol, bingung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza daqatil ard, bumi itu betul-betul sudah sempit. Gak diajak ngobrol, salam kepada Rasulullah sampai ngelirik-ngelirik. Ini sebenarnya apa? Lisan Rasulullah jawab tapi gak dikeraskan, dilirik sama Ka'ab bin Malik. Tapi apa? Sholat, tetap sholat. Ka'ab bin Malik ke masjid, ketemu sama para sahabat yang lain, salam juga tetap salam. Ya kan? Kemudian apa? Falabithna ala dzalika 50 lailah, 50 hari, 50 malam. Hampir 2 bulan di seperti itu. Berat apa enggak? Berat. Kemudian sampai ketika dia coba untuk bertemu dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang dekat dengan Ka'ab bin Malik. Sampai beliau mengatakan qala Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan hatta idza tala alayya dzalika min jaffatil muslimin. Sampai ketika sudah berlalu, sudah lama, bagaimana kaum muslimin ketika itu tidak ngajak ngobrol Ka'ab bin Malik. Masyaitu hatta tasawwartu jidara haitin Abi Qatadah. Sampai aku berjalan dan apa? Aku melompati jidara haitin, melompati pagarnya Abi Qatadah. Wa huwa ibnu ammi, dia sepupuku. Abi Qatadah ini sepupunya Ka'ab bin Malik. Kemudian apa? Wa ahabbun nasi ilayya, dan dia itu termasuk di antara orang yang aku paling cintai. Fasallamtu alaihi, aku memberikan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam. Sepupunya saja itu enggak jawab salam. Fakultu ya Aba Qatadah, sampai 3 kali beliau memberikan salam enggak dijawab. Sampai beliau mengatakan fakulu ya Aba Qatadah, wahai Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullah wa rasul. Apakah kau tidak mengetahui kalau aku itu cinta sama Allah dan Rasulnya? Kemudian fasakat, diam. Abu Qatadah diam. Fa'udtu lahu fanashattuhu fasakat. Dia ngulangi lagi, tanya lagi. Kemudian dia diam lagi. Fa'udtu lahu fanashattuhu faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika justru dia malah jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Apa yang terjadi bagi Ka'ab bin Malik? Fafadat ainaya, nangis gitu. Saudaranya sendiri, sepupunya sendiri, yang paling dicintai, yang paling dekat dengan beliau, ketika ditanya justru jawabnya Allah wa rasuluhu a'lam. Wa tawallaitu hatta tawassaltu jidal. Akhirnya sudah aku berpaling dan aku lompati pagar lagi. Ini yang terjadi. Tapi apa? Beliau jujur di dalam taubatnya. Bukan hanya dalam keadaan itu saja cobaan yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Tapi apa? Lamma alima Malikul Ghassanah, tatkala beliau terjadi seperti itu, maka apa?
Raja Ghassanah, yaitu beliau termasuk di antara Ghassanah ini kabilah Arab dan agamanya Nasrani. Ketika mereka tahu terhadap apa yang terjadi dengan bima hadatsa li Ka'ab bin Malik, katabalahu kitaban. Akhirnya nulis surat. Fa idza fihi, ketika beliau jalan-jalan di pasar, dikasihkan surat ini. Ketika beliau baca, apa tulisannya? Amma ba'du, fa innahu balaghani anna sahibaka qad jafaka. Telah sampai kepadaku bahwasanya apa? Saudara-saudaramu telah menghajar kamu, yaitu telah enggak ngajak ngobrol engkau wahai Ka'ab bin Malik. Walam yaj'alqallahu bidari hawanin wala madya'atan falhaq bina nuwasika. Maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikanmu di tempat yang hina. Begitu pula engkau juga tidak akan disia-siakan. Maka beliau mengatakan apa? Falhaq bina, ikut sama kita. Subhanallah, ini ujian. Coba kalau kita nggak kuat-kuat dalam keadaan seperti ini, sudah 40 hari nggak diajak ngobrol di kota Madinah. Kota Madinah sebesar apa? Kaum muslimin semuanya nggak ngajak ngobrol Ka'ab bin Malik. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mau apa? Ayo gabung aja sama kita. Kalau imannya nggak kuat, kalau tobatnya nggak kuat, wah di sini saya nggak dihargai. Kan? Di sini saya tidak dihargai, di sini saya nggak ada harganya, pergi, gitu kan? Tapi enggak, justru apa? Fakultu lamma qara'tuha. Maka Ka'ab bin Malik ketika membaca tulisan tersebut, wahada aidan minal bala, ini ujian lagi, kata Ka'ab bin Malik. Ini tambah ujian. Fatayammamtu biha tanur fasajartuhu biha. Akhirnya apa? Aku masukkan kepada tanur, yaitu api. Kemudian apa? Dibakar sama Ka'ab bin Malik surat ini. Kemudian ditambah lagi yang kelima, ujiannya lagi. Hatta idza madat arba'una lailah minal khamsina idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatini. Sampai ketika 40 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat gak ngajak ngobrol Ka'ab bin Malik, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Supaya apa? Istrinya suruh pergi dari Ka'ab bin Malik. Sudah ditemani sama istrinya aja udah gak ngajak ngomong. Sekarang apa? Istrinya suruh pergi dari beliau. Akhirnya apa? Fakultu, aku katakan, utlikuha amada, aku talak atau seperti apa wahai Rasulullah? Faqala la walakin iktazilha wala taqrabha. Jangan ditalak, tapi apa? Suruh dia pergi dan jangan kau dekat dengan istri. Ini tambah berat lagi. Tidak ada betul-betul teman yang akan apa? Yang akan menemani Ka'ab bin Malik. Kaum muslimin sudah gak ngajak ngomong, sekarang istrinya harus meninggalkan Ka'ab bin Malik. Wa arsala ila sahibayya mithla dzalik, dan diutus kepada kedua temannya tadi. Tapi ada istrinya yang minta udzur kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, beliau adalah orang yang sudah tua, yang aku harus menemaninya. Akhirnya diberi udzur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi istrinya Ka'ab bin Malik yang ninggalin Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik akhirnya mengatakan apa? Mengatakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki. Sudah kamu pergi saja ke rumah keluargamu. Fakuni indahu, dan kau tinggal bersama keluargamu hatta yaqdiyallahu hadzal amr. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan permasalahan ini. Falamma iktamalat khamsuna lailah, maka ketika sudah sempurna 50 malam, anzalallahu jalla wa ala taubatahu. Allah Subhanahu wa taala turunkan dan terima taubatnya mereka bertiga. Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat At-Taubah, wa ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kepada tiga orang yang mereka telah apa? Telah berselisih, yaitu telah meninggalkan peperangan, sampai bumi itu begitu apa? Daqat alaihim, sempit bumi itu, enggak punya teman. Istri juga meninggalkan dia.
Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, jiwa-jiwa mereka juga begitu sudah sempit. Tapi mereka apa? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka tahu bahwasanya enggak ada tempat kembali, enggak ada tempat lari kecuali apa? Kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim, kemudian mereka bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah adalah zat yang maha menerima tobat dan Allah adalah zat yang maha penyayang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Diperintahkan kita untuk jujur di dalam taubat kita, dan kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam taubatnya, maka apa? Taballahu alaina. Allah akan menerima taubat kita. Oleh karena itu, qala Ka'ab, hingga akhirnya ketika di pagi harinya, falamma sallamtu ala Rasulillah qala huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya sudah senang. Ketika apa? Turun ayat tersebut, hingga akhirnya ada seseorang yang mengatakan dan berteriak, absyir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Ketika di pagi hari ada orang yang mengatakan, absyir ya Ka'ab, berbahagialah wahai Ka'ab, itu habis salat subuh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah engkau bi khairin, dengan kebaikan yang engkau dapatkan, bi khairi yaumin, dengan kebaikan hari, marra 'alaika mundu waladatka ummuk, dari hari pertama engkau dilahirkan oleh ibumu. Ini hari yang paling baik. Hari yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika Allah menerima taubat seseorang. Itu adalah merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang, adalah merupakan hari terbaik. Dikatakan sama Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik coba ngikuti perang. Ka'ab bin Malik ngikuti perang, seluruh perang. Uhud ikut perang, Khandaq ikut perang, kemudian Khaybar juga ikut perang. Peperangan besar diikuti semua oleh Ka'ab bin Malik. Tapi hari yang paling baik itu apa? Hari di mana taubatnya Ka'ab bin Malik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, inna taubah ilallah jalla jalaluhu min afdhali a'malil qulub wa ajalliha. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan apa? Amalan hati yang paling baik. Amalan hati yang paling afdal dan yang paling besar. Wa taubatu hiya fil haqiqati taubatul qalb. Dan taubat pada hakikatnya itu adalah merupakan taubat hati. Taubat hati. Wa min thamma taubatul jawarih. Dari situ baru anggota badan akan mengikuti untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ngomong tobat, aku sesuk tak tobat, anak sekarang tobat. Tapi hati apa? Hati enggak pernah menyesali. Hati enggak pernah punya azam yang kuat untuk tidak kembali lagi. Akhirnya apa? Yang besok kembali lagi. Tapi kalau hatinya sudah betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pengen berhenti dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah amal jawarih akan mengikuti kekuatan hati ini. Kalau hati masih pengen cicip maksiat, kalau hati masih pengen kembali kepada maksiat, kalau hati gak pernah menyesali apa yang sudah kita lakukan, besok akan terjadi lagi. Besok akan terulang lagi. Maka apa? Wa taubatul lati amarna biha la tanhasir fi makna wahid, bal tashmulu iddata ma'an. Dan taubat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, maka itu bukan cukup dari satu makna saja. Ya udah, yaitu taubat, enggak. Tapi apa? Mencakup beberapa makna. Beberapa makna. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan yang pertama, namanya taubat itu at-taubatu minal ma'asi wa dzunub, kabiriha wa shaghiriha, dhahiriha wa batiniha.
Taubat dari maksiat, dari dosa-dosa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Ini kita harus bertobat darinya. Kemudian yang kedua, at-taubah minat taksir, taubat dari kekurangan-kekurangan kita. Fit ta'ah, kita itu dalam ketaatan kepada Allah masih banyak kurangnya, Pak. Kita sholat masih banyak kurangnya. Kita birrul walidain masih banyak kurangnya. Kita disuruh baca Al-Quran masih banyak kurangnya. Butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul qiyam kama yanbaghi. Dan kita nggak bisa melaksanakan, mengerjakan ketaatan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kurangnya. Walidzalika yushra'u lil mu'minin al-istighfar ba'da shalawatil maktubah wa ba'da qiyamil lail fil ashar wa fi nihayatil hajj. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita istighfar. Setelah apa? Salat. Antum setelah salat apa zikirnya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika antum selesai salat malam, disuruh itu apa? Istighfar fil ashar. Ini selesai apa? Melakukan ketaatan kepada Allah, tapi disuruh istighfar. Kemudian apa? Setelah melakukan ibadah haji dan umrah, masih disuruh istighfar. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirillah, kata Allah. Disuruh untuk beristighfar. Kenapa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan taat saja itu masih banyak kurangnya. Masih banyak kurangnya. Gak bisa kita sempurna untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk muji dan membesarkan Allah saja kita nggak bisa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan apa? Anta kama asnita ala nafsik la usi sanaan alaika. Ya Allah, engkau yang memuji dirimu sendiri. Gak cukup lisanku ini, masih kurang untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk muji Allah kita kurang, untuk melakukan ketaatan meskipun kita lakukan itu pun masih kurang. Kita ini masih banyak kurangnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita siapkan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taubat yang shadiq. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ngakui kekurangan kita. Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana dzalamna anfusana. Kita itu sering apa? Membela diri kita. Ketika kita lihat ente salah, kamu kurang kayak gini. Enggak, tadi saya gini. Enggak, tadi saya kayak gini. Terus kita membela diri kita. Dan terus kita memberikan udzur kepada diri kita. Kenapa kita nggak mengakui Rabbana dzalamna anfusana? Kekurangan kita itu banyak. Kalau kita terjatuh dalam kesalahan, kita disalahkan sama orang, kita punya kejadian-kejadian, langsung saja Rabbana dzalamna anfusana. Memang kita yang kurang. Nggak usah kita apa? Terus membela diri kita. Diri kita banyak kurangnya, diri kita banyak kesalahannya. Kita memang banyak mendolimi diri kita sendiri. Akui kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enggak usah banyak apa? Enggak usah banyak ngeles dan enggak usah banyak apa? Membela diri kita. Ini yang harus betul-betul kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita terjatuh dalam kesalahan, kita mungkin ada permasalahan, terus kita mengatakan dan kita terus mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalamna anfusana ya Allah, dzalamna anfusana. Dan terus kita mengakui dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan terus kita ngerasa, ya Allah aku sudah beribadah kayak gini, ya Allah aku sudah melakukan seperti ini, ya Allah aku sudah melakukan seperti ini, tapi kok kayak gini ya Allah, tapi kok kayak gini ya Allah, salahku apa ya Allah? Kan sering kita dengar orang-orang seperti ini. Kesalahanku apa ya Allah? Banyak salahnya kita. Ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita justru membela diri kita dan terus membela diri kita. Tidak bisa kita mengucapkan dzalamna anfusana ya Allah. Bisa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa? Kita harus taubat dari maksiat yang kita lakukan, dari dosa yang kita lakukan, baik itu yang zahir maupun yang batin.
Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Kurangnya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa melakukan ketaatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana kenapa kok kita masih harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih ada beberapa perkara. Kenapa kok kita harus terus minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah akan kita ambil di kesempatan yang akan datang. Saya nunggu dari panitia kapan menentukan waktunya saja. Seperti itu. Ini Bapak, ini ikhwanillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka apa? Usduq ma'allah. Kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tolong ana ya Allah, tolong kita semua. Untuk apa? Untuk kita bisa beribadah sama Allah di bulan Ramadan. Untuk kita bisa ketemu bulan Ramadan dan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita bela diri kita. Enggak, saya punya kedudukan di sisi Allah. Saya punya ketaatan ini, saya punya ini. Enggak akan pernah ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, akui dosa-dosa kita, akui kekurangan kita, akui kelemahan kita. Kita ngarep rahmatnya Allah, kita ngarep ampunannya Allah, kita ngarep taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kalau kita lemah, tunjukkan kalau kita rendah, tunjukkan kalau kita hamba, tunjukkan kalau kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada kita. Dan di situlah Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintu kebaikan kepada kita semua. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa mempunyai amalan-amalan hati yang kuat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, punya amalan-amalan hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.